Gimana hukumnya kita melaksanakan kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia? Nabi memotong kurban, kata Nabi gini, Allahumma haza'an Muhammad wa ali Muhammad, kupotong kurban ini untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Waktu itu Khadijah sudah meninggal. Saya ulang sekali lagi, Nabi memotong kurban, kupotong kurban ini untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Waktu itu Khadijah sudah meninggal. Pertanyaannya, sampaikah kurban untuk Khadijah? Sampai. Itulah seenaknya kalau ceramah sama jamaah yang cerdas-cerdas. Cukup sebutkan dalil, tahu dia. Jadi kalau ditanya orang, boleh kurban untuk orang meninggal? Boleh. Mana dalilnya? Nabi berkurban untuk Khadijah, padahal Khadijah sudah meninggal. Diambilnya kambing satu lagi. Allahumma haza'an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini kupotong untuk umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad waktu itu sudah banyak yang meninggal perang Badar, perang Uhud. Itu menunjukkan bahwa kurban untuk orang meninggal boleh. Ini 2,5 juta untuk aku, ini 2,5 juta untuk emakku, ini 2,5 juta untuk ayahku. Bagus, itulah tanda bakti kita kepada orang tua. Ini untuk kurban aku, adapun untuk emak ayahku tak jadi karena aku takut sama biniku. Persatuan laki takut bini. Padahal yang menyekolahkanmu, yang membiayaimu, yang mengasihi kau makan orang tua, apa balasanmu untuk mereka? Maka ibu mestinya mengatakan ke bapak, bang, ini kurbankan untuk almarhumah ayah, almarhumah emakmu, karena mereka jasanya kepada kau luar biasa. Untuk mereka 2,5 juta, untuk aku 25 juta. Setuju, Bu? 10 kali lipat. Diam itu artinya dalam hadis as-sukutu alamatur ridho. Diam tanda setuju. Kesimpulannya sampai apa tak sampai? Sampai. Ustaz, kalau sudah tak cocok lagi, melambatkan untuk melakukan. Kalau sudah tak cocok, ini main tak cocok aja nih. 5 langkahnya. Yang pertama adalah nasihat. Kasih nasihat dulu. Kalau tak cocok kasih nasihat. Bang, kalau laki ke perempuan, kalau laki-laki kepada perempuan, Adinda, kau kenapa tak bertudung? Aku ini kan kepala rumah tangga. Alah, kau baru dengar Ustaz Somad ceramah 2 kali, itu pun online. Di TikTok lagi 5 menit. Yang menceramahnya aku pula lagi. Dinasehati mak tak mempan. Tak mempan nasihat, karena kau tak mempan nasihat, maka kita pisah tempat tidur selama seminggu. Jangankan seminggu, setahun pun aku tahan. Memang inilah aku tunggu-tunggu. Tak mempan juga, maka mediasi. Kirimlah utusan dari laki-laki dan perempuan. Tak juga mempan, barulah jatuh talak 1. Talak itu pun pakai talak itu pakai macam mobil apa? Mobil apa namanya yang pakai 1, 2, 3 itu? Manual, bukan langsung matic. Ini ada laki-laki ini sekarang matic, mau ngamuk sedikit, kopi lambat, talak 1000. Tak bisa begitu. Dia prosesnya itu panjang. Pertama nasihat, kedua pisah tempat tidur, yang ketiga adalah mediasi. Pukul Pak Ustadz, pukul tak bisa. Kalau sampai kau pukul ke tempeleng, ngelapor dia polisi, masuk, aku kena juga. Kenapa kau pukul? Karena ceramah Abdul Somad, aku masuk juga gara-gara itu. Jadi langkahnya itu banyak, step-stepnya. Berpikir baik-baik, pikir itu pendapatan, pikir itu pelita hati, pikir dulu pendapatan sesal, kemudian tiada gunanya. Ustadz, apa boleh meminta sorban Ustadz? Saya jadwal hari ini ada 3 lagi di Sungai Apung, di Tanjung Balai. Kalau ku kasih ini, aku ceramah nanti pakai apa? Tapi kalau ikut, ini kalau yang ngasih surat ini ikut nanti sampai ceramah terakhir, pas di acara ceramah terakhir yang nanti malam, datanglah yang bawa surat ini, datang.
bilang, Ustadz, janji Ustadz tadi kan udah habis ceramah, aku kasihkan. Karena kalau aku tak pakai sorban, orang tak percaya aku nih Ustadz. Sering saya pas di rumah makan, saya makan, ditanyanya, Ustadz Somad ya, kok mirip ya, katanya. Kok muda kali, katanya. Kok putih kali, katanya. Itulah maka aku pakai sorban ini. Kalau tak pakai sorban, aku nanti bingung orang panitia, Ustadznya mana? Padahal aku tuh duduk di situ. Nah, bukan aku tak ngasih, ada 3 lagi jadwal. Allah Ustadz ini ngeles saja nih, enggak. Kalau kau ikut nanti sampai jadwal terakhir, pas di tempat terakhir itu datanglah. Ustadz kasih aku sorban, aku kasih. Tapi betul orang yang ini juga. Jangan nanti yang lain pas datang yang ini, apa mau aku kasih lagi? Jelas? Nah, ini tak tahu nih entah mana orang. Yang udah pulang pula dia. Masih ada jadwal 3 kali lagi. Tapi yang malam nanti masih daerah sini juga. Masih daerah Dapil 3 kecamatan nih. Datanglah nanti yang terakhir datang ngadap, ku kasihkan sorban. Wangi nih. Apa hukumnya suami istri daftar haji duluan sementara pasangannya tidak didaftarkan? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan berangkat haji bagi siapa yang mampu. Berangkat haji 50 juta, duitnya baru ada 50, maka dia bayar untuk diri dia. Ini untuk aku. Istrinya tak tersinggung. Kenapa? Karena istrinya ngaji. Tapi kalau tak ngaji, kuncinya pintu kamar. Abang tidur di mana, Dik? Ruang tamu aja. Kopi tak keluar, teh tak keluar, apa pun tak keluar. Gara-gara apa? Tak paham. Tapi kalau dia paham, restore-nya dirinya dulu. Mudah-mudahan Bang dibukakan Allah pintu rezeki ya. Nanti kita daftar. Kalau mau daftarkan sekarang tidak mesti cash. Daftar dulu DP. Nah, ini untuk kau untuk kita. Kebetulan suaminya tak kaya kali, istrinya yang kaya. Ya istri bayar dulu. Karena kewajiban haji ini bukan berdua. Kewajiban haji ini sendiri personal. Ibu jangan tersinggung kalau suaminya daftar. Suami juga jangan tersinggung kalau istrinya daftar. Karena berangkat haji ini kewajibannya adalah bagi yang mampu. Yang tak mampu tak wajib. Haji ini bukan jalan-jalan. Yang tak boleh itu suaminya jalan-jalan, bininya tak ikut jalan-jalan. Nah, itu baru boleh mengamuk. Ini haji ini ibadah. Nah, ini. Tapi kalau dia mau berangkat berdua, ditabungnya berangkat berdua bagus. Apalagi perempuan perlu pakai mahram. Jelas? Jelas. Jangan berkelahi gara-gara ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa berangkat berdua, insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau anak di luar nikah, dinikahkan oleh orang tuanya, boleh apa tak boleh? Jangan mencoblos sebelum tanggal 14. Karena kertasnya tidak diakui oleh KPU dan Bawaslu. Tengok. Kapan dicoblos? Tanggal 13. Enggak diakui karena sebelum hari paham? Apanya yang paham ini? Kenapa anak itu tidak diakui? Karena dia sudah ada sebelum akad nikah. Sebelum akad nikah sudah ada di dalam. Makanya bunyi bapak itu mengakadkan giginya rapat. Ku nikahkan kau dengan anakku. Sebetulnya aku tak izinin, tapi kan aku udah hamil duluan. Kalau datang orang mau meminang anak gadis kita baik-baik, nikahkanlah. Jangan dihalang-halangi. Karena zaman sekarang tak macam zaman dulu. Zaman sekarang kalau kita halangi, janjian dia di DM-nya, berjumpa dia, habis selesai. Tanam pinang rapat-rapat supaya puyuh tak bisa lari. Didekat-dekatinya, akhirnya dibawanya lari. Amin. Mau bilang apa kita? Makanya kalau udah anak gadis, anak lajang, datang anak lajang tuh 2 kali, tanya dia pakai bahasa kita air Joman lah, what do you want? Dudukkan dia, dudukkan. Aku ini jamaah masjid Nurul Ihsan. Kau datang kemari ini orang menengok, biji mata orang di Tanjung Balai ini nengok. Aku nih tokoh masyarakat di sini. Kalau yang lain-lain ini tokoh bangunan, tokoh aku spare part, aku yang tokoh masyarakat sini. Malu aku. Kau datang nih apa? Judul kita ini mau dibawa kemana hubungan ini?
Kalau memang kau jantan, jangan cuma bawa mawar, bawalah mahar. Mantap. Oke. Begitu. Jangan diam aja. Ini datang anak lajang, disediakan pula teh. Kalian duduk sini ya. Bapak sama ibu mau ke dalam. Itu sama artinya kalian memfasilitasi untuk berzina. Berzina kalian, berzina. Tak bisa begitu, mesti tegas. Ibu mesti tegas, bapak mesti tegas. Karena rajin pun sembahyang. Kalau sampai anak ini berzina, jangan sampai kalau udah nanti terjadi apa yang terjadi, nasi sudah jadi bubur tai ayam. Anak sudah hamil, cerita bubur ayam juga lagi. Nah, kalau sudah kejadian hamil dia terpaksalah dinikahkan. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Jangan kau datang lagi mau kupijakkan aja batang leher kau. Habis itu efeknya 4. Menikahkan anak dalam keadaan hamil, efeknya 4. Pertama, kalau anak ini lahir, anak ini tidak boleh pakai bin bapak ini. Kenapa tak boleh pakai bin? Karena dia sudah ada sebelum akad. 2, kalau anak ini mati, maka bapak ini tak dapat warisan dari anak ini karena dia tidak ada hubungan nasab. 3, kalau bapak ini mati, anak ini tak dapat warisan dari bapak ini karena mereka tidak hubungan nasab. Karena hubungan nasab berdasarkan akad, bukan berdasarkan DNA. 4, kalau anak ini mau nikah, kebetulan dia perempuan, bapak ini tak bisa mewalikan karena walinya adalah wali hakim. Cuman ini Pak Ustadz dia mau nikah, tak pandai kau bohong. Dulu pandai kau bohong. Bilang sama Pak Hakim, Pak Hakim aku begini-begini. Kata Pak Hakim, bukan cuman kau yang ke-100, banyak kali orang macam kau ini. Aku yang menikahkannya, kata Pak Hakim. Kau pura-pura mencret aja nanti gitu, Pak Hakim. Jangan kau nikahkan, serahkan ke hakim. Hakim yang menikahkan. Walinya wali hakim. Hakim itu siapa? Pak Kua. Jelas? Jaga anak-anak kita. Mudah-mudahan anak kita diselamatkan Allah dari zina. Amin. Apakah anak angkat laki-laki mahram dengan ibu angkatnya? Saya tak punya anak perempuan. Kalau saya pingin anak perempuan, anak angkat, gimana caranya? Saya cari keponakan saya. Saya punya adik laki-laki Jamal. Anak Jamal ini ada perempuan. Maka anak adik saya inilah yang saya angkat. Supaya apa? Supaya kalau dia gadis, dia mahram dengan Saya. Kalau saya ingin anak angkat laki-laki, maka saya cari keponakan istri saya. Supaya kalau dia nanti lajang, dia mahram dengan istri. Jangan dicari anak yang orang lain. Berapa banyak anak angkat berubah jadi bini angkat. Udah macam anakku, udah macam adikku, udah macam anakku, udah macam ayahku, udah macam mamaku. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Udah macam anak kami Pak Ustadz. Hati-hati, banyak kejadian. Jadi kalau mau mencari anak angkat, begitulah rumusnya. Jelas? Pak Ustadz, bolehkah perempuan sholat jamaah di masjid? Terus ibu-ibu nih? Kalau begitu berdosa lah semua uci-uci ini. Panjang umur, sehat badan, kita sampai ke Masjid Nabawi. Amin. Amin. Sampai di Masjid Nabawi, ini arah kiblat. Pintu sebelah kiri itu ada 3. Pintu yang pertama Babul Baqi. Kenapa disebut Babul Baqi? Karena pintu itu mengarah ke pemakaman Baqi. Di belakang Babul Baqi namanya Babu Jibril, karena itu pintu malaikat Jibril datang membawa wahyu. Di belakang Babu Jibril ada pintu Babun Nisa. Apa itu Nisa? Perempuan. Apakah mungkin pintunya ada, orangnya tak ada? Itu menunjukkan bahwa perempuan sholat di masjid. Tapi ada ustadz yang bilang perempuan tak boleh sholat di masjid. Hadisnya ada. Perempuan lebih baik sholat dalam pekarangan, lebih baik sholat dalam rumah, lebih baik sholat dalam kamar. Kapan itu? Ketika terjadi fitnah. Di Palestina tak boleh perempuan sholat di masjid, takut ditangkap tentara Israel. Di Air Joman ada tentara Israel. Itu orang yang berdiri itu rupanya Israel itu.
Itu pejuang Palestina itu semua. Amin. Takbir. Allahu Akbar. Ini air joman aman. Tapi kalau ke masjid tetap menjaga adab-adab. Jangan ke masjid pakai celana legging. Telekung diletakkan di tengkuk. Pakai legging. Banyak atuk-atuk masuk parit gara-gara itu. Jangan pakai minyak wangi yang terlalu menyengat. Dipakainya di pintu tuh hilang ayat imam depan. Wala ana abidum ma'abattum wala antum. Hilang simpang lakum dinukum waliyadin saking harumnya. Tapi jangan pula sampai bau petai jengkol ketiak gara-gara sekedar menghilangkan bau saja. Karena kita ini kan angkat takbiratul ihram, kita tahan kawan pingsan. Jangan di masjid. Ada kawan saya Ustadz di Riau, pulang dari masjid langsung saya diteleponnya. Mat, kata dia, iya bang, patutlah perempuan itu tak boleh ke masjid. Kenapa? Aku tadi hampir pingsan di masjid. Kenapa gitu bang? Aku masuk ke masjid, tirai itu tinggi. Tiba-tiba aku masuk, terdengarku suara kiki. Kalau di masjid janganlah ketawa cekikikan. Kalaupun lucu kali ketawa, tapi jangan bersuara. Kikikan dalam masjid. Ibu-ibu yang ke masjid ini insya Allah ibu-ibu yang solihah. Tetap ke masjid bu. Mana dalilnya perempuan ke masjid? La tamna'u ima Allah masajid Allah. La tamna'u ima Allah. Jangan kamu larang hamba Allah yang perempuan masajid Allah ke masjid. Aisyah iktikaf di masjid. Kalau iktikaf yang 10 hari 10 malam aja boleh, apalagi yang 10 menit. Jelas? Jelas. Jelas. Kalau ada orang yang bilang Ustaz Somad itu kalau ceramah tak jelas, dia belum sarapan. Bolehkah pengantin wanita mengqadha salat? Dipakailah makeup. Biru di kiri, hijau di kanan. Pakai. Waktu acara sungkem itu, sungkem kan? Menangis. Ayah duduk sini, anak sungkem. Ayah, betapa engkau mendidik kami. Semua yang menengok itu bukan menangis ketawa. Kenapa? Lepas bulu mata. Dapat kalian videonya? Dapat? Nanti ku kirimkan. Ini penuh dengan sandiwara semua ini. Apa ini? Macam menonton sandiwara radio Mak Lampir. Perempuan kalau takut makeupnya rusak, berwuduknya setelah azan zuhur. Sholat zuhur dia dulu. Jangan gara duduk di pelaminan, lalu kemudian mengqadha, lalu kemudian dia menjamak. Tidak ada ilat sebab yang membolehkan dia. Kalau jamak qasar, mesti ada musafir 89 km. Kalau mengqadha, mesti ada hajat darurat. Sedangkan menjadi pengantin bukan hajat darurat. Rukun nikah tak ada duduk di pelaminan. Rukun nikah cuman ada mempelai laki-laki, wali, ijab, qabul, mahar, saksi. Cukup. Tak ada duduk di pelaminan. Duduk pelaminan bukan bagian dari rukun nikah. Itu adalah bagian dari kenduri. Maka duduk di situ setelah sholat. Jangan gara-gara itu tidak sholat, meninggalkan sholat, menjamak sholat, mengqadha sholat. Jelas? Jelas. Nah, ini yang bilang jelas yang belum nikah aja. Yang udahnya memang udah terjadi apa lagi. Anak-anak kita, ibu akan menikahkan anak, pesankan baik-baik, jangan sampai tak sembahyang. Di hari pertama nikahnya aja udah melanggar aturan Allah. Aturan Allah aja dia langgar, apalagi aturan kamu. Tak habis-habis kertas nih, ku tengok. Maghrib ya habis. Maghrib baru habis. Maghrib. Jika suami berjanji kepada selingkuhannya, makin siang makin gawat pertanyaannya. Jika dia menikahi selingkuhannya, maka dia akan menceraikan istrinya. Pertanyaannya, apakah sudah jatuh talak terhadap istrinya? Kalau ku nikahi kau, maka jatuhlah talak sama dia. Dinikahinya selingkuhannya itu. Aku nikahkan engkau dengan selingkuhanmu, kata Pak Kua, dengan mahar sebentuk cincin emas. Apakah otomatis talak dia dengan itu? Ini namanya talak taklik namanya. Namanya talak taklik. Talak taklik itu artinya talak yang terikat dengan sesuatu.
Kalau nanti ada kau keluar rumah, maka jatuhlah talak padamu. Hati-hati dengan talak talik. Itulah makanya setelah akad nikah, laki-laki itu disuruh membaca sirat talik. Jika saya meninggalkan istri saya 6 bulan lamanya berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, lalu dia melapor ke pengadilan agama, membayar iwat 10.000 rupiah, maka jatuhlah talak satu saya kepadanya. Itu namanya talak talik. Hati-hati dengan tolak talik, jangan macam-macam. Nah, bisa dibatalkan talik nih, bisa dibatalkannya dengan katakan yang kalimatku yang dulu itu tidak berlaku lagi, batal. Nanti kalau aku menikah dengan si selingkuhan ini, kau tetap yang pertama dan dia yang kedua. Setuju? Setuju. Jadi kan? Setuju aja. Ibu di Indonesia sudah dijaga, tenang saja. Karena dalam hukum kompilasi hukum Islam Indonesia, laki-laki ini walaupun gagah berani banyak duitnya tidak akan bisa menikah sebelum ada surat izin dari istri pertama yang ditandatangani di atas materi yang dulu 6.000 sekarang sudah naik jadi 10.000 dan disahkan oleh pengadilan agama. Makanya ibu sebelum tidur malam yakinkan di dekat tempat tidur itu tidak ada kertas dan materi. Ini nampaknya ibu gurau ketawa, tapi hati-hati, ini bisa serius. Makanya sebelum tidur malam tuh tengok dulu. Kalau ada di dekat-dekat itu ada kertas materi, hati-hati. Dia bisa aja malam tuh ditandatangan dulu. Nah, jadi surat tuh ditanya sama Pak Hakim, betul ini, betul kan? Nauzubillah. Nah, jadi jangan takut, jangan khawatir. Jangan pula gara-gara ini naik darah tinggi, jantung koroner, asam urat, asam sulfat, asam semuanya. Apa hukum sogok menyogok Pak Ustadz? Tak ada tawar-menawar. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Yang menyogok, yang menerima sogok, masuk neraka. Tapi tadi Ustadz Somad bilang kalau ada orang ngasih duit, ambil duitnya. Ini katanya tak boleh sogok. Ambil duitnya, serahkan ke Masjid Nurul Ihsan. Untuk apa? Untuk membuat ini kan tanah bagus. Ini masih bisa dibuatkan kelas di samping ini. Buatkan 3 kelas tuh anak-anak mengaji Al-Quran. Sehingga nanti untuk mencegah buta huruf Al-Quran. Berapa banyak duit ini? Paling tidak ada 5 amplop lagi dapat. Amplop DPRD, DPRD provinsi, DPRD, DPD. Ambil semuanya, ambil. Berapa pun yang, berapa partai? 17 partai. 17 amplop kali 5. Ambil semua, ambil semua. Jika kabeh kok apa-apa. Ambil semua, ambil. Kok ambil? Kata Ustaz Somad, ambil aja semua, ambil. Nah, habis itu bawa kemari. Dia bilang, "Semana Pak Ketua Masjid?" "Iya, ini ada banyak kali duit haram nih Pak muncul." Ambil. Orang air Joman ini cerdas-cerdas, berduit. Mana mempan main sogok. Sini kalau ada orang bawa duit 100.000, 500.000 tak laku, puih, upil. Tapi kok 5 juta tak tahu juga lah. Cibuk juga. Ojo diciko. Transfer aja. Bodoh ya Pak ya. Insyaallah podo kabeh jamaah iki istiqomah mlebu nang surga. Amin. Banyak juga orang Jawa. 90% Pak. 90? Iya. Masya Allah. Allah memudahkan hambanya apabila seorang hamba sedang dalam perjalanan. Jadi Ustadz, apabila kita melakukan sholat jamak dan qashar di luar wilayah, dimaksudkan wilayah, bagaimana? Ada yang berpendapat wilayah itu di luar tempat lahir. Saya lahir di Silau, jadi selama saya di Silau tak bolehlah jamak. Ini fikih dari mana ini? Bermukim, mustautin. Mukim itu 4 hari 4 malam. Kalau saya sudah 4 hari 4 malam di air Joman, tidak boleh lagi jamak qashar karena sudah mukim. Ada yang lebih lama dari mukim, ada namanya mustautin. Mustautin berdiam. Saya lahir di Silau Laut, kecamatan Air Joman dulu, sebelum kecamatan Silau Laut. Tahun 86, umur 9 tahun baru saya tinggalkan, baru saya merantau pergi. Lahir saya di Silau Laut, tapi mustautin menetap saya sekarang di Pekanbaru. Yang saya tak boleh jamak qashar itu di Pekanbaru, bukan di Silau. Sekarang saya musafir. Datang hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Sudah 4 hari atau belum? Belum. Saya sholat zuhur, asar jamak qashar.
maghrib isya jamak qasar. Subuh macam mana ngomong qasarnya subuh? Subuh tetap 2, tak pula diskon jadi 1. Jadi saya sampai hari Senin tetap jamak qasar walaupun di tempat lahir. Maka yang dihitung itu adalah di tempat bertempat menetap, bertempat tinggal selama di Pekanbaru, itu yang tak boleh jamak qasar. Adapun saya balik ke tempat lahir, maka terhitung musafir karena jarak dari Pekanbaru ke Silau 600 km. Selama jaraknya, syarat pertama jaraknya mesti 89 km, boleh qasar. Yang kedua, jangan lewat 4 hari 4 malam. Misalnya saya di Silau, misal Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa tak boleh lagi zuhur itu dijamak dengan asar karena sudah lewat 4 hari 4 malam. Jelas? Mohon kejelasan tentang wahdatul wujud. Karena di video Ustadz terakhir memahaminya saya putar. Ustadz setuju atau menolak? Ada Abdul Somad. Abdul Somad ini ada apa tak ada? Ada. Adanya Abdul Somad itu artinya wujud. Ada air. Air ini ada apa tak ada? Ada. Berarti air juga wujud. Ada pokok kayu. Pokok kayu itu ada apa tak ada? Ada. Pokok kayu juga ada. Kalau begitu ada 3 yang ada. Ada Abdul Somad, ada air, ada pokok kayu. Apakah wujudnya satu? Tidak. Wujudnya 3. Ada pokok kayu, ada air, ada Abdul Somad. Sedangkan yang wahdatul wujud ini kata dia tak ada. Yang ada cuma satu, Tuhan. Abdul Somad dari Tuhan, air pun dari Tuhan, pokok kayu pun dari Tuhan. Maka wahdatu, satu, wujud. Ujung-ujungnya nanti orang yang berpaham wahdatul wujud ini tak lagi sembayang karena mengaku Tuhan. Kau tak sembayang, aku Tuhan tuh. Jadi kalau ada orang di Erjoman ini nanti mengaku Tuhan, 2 gendangnya. Kalau tak Tuhan, hantu. Tuhan. Wahdatul wujud berbahaya. Yang wujud sebenar wujud Allah Subhanahu wa taala. Dia Khalik, dia pencipta. Lalu dia menciptakan kita makhluk. Bukan satu wujudnya. Allah menciptakan makhluk, makhluk menyembah Allah. Bahayanya nanti kalau meyakini ini, nanti dia akan mengaku Tuhan. Sudah banyak nonton video mengaku Tuhan. Banyak serak-serak sekarang kajian-kajian mengaku Tuhan. Ujung-ujungnya tak sembahyang, meninggalkan syariat. Kalau zaman Wali Songo dipancung ini kepalanya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan akidah anak-anak kita, insyaallah. Kalau tonton video itu bagus-bagus, tontonlah bagus-bagus. Saya waktu itu sebetulnya membantah, tapi nontonnya jangan putus. Mungkin ditontonnya waktu itu, habis paketnya. Kalau tonton sampai habis, di ujung tuh saya sebetulnya membantah. Di awal tuh nampaknya macam saya wahdatul wujud. Kisah terakhir. Bagaimana kami menentukan pemimpin yang baik untuk bangsa ini sesuai agama? Tak usah pikir-pikir, ikut aja Abdul Somad, selesai. Oke, amin.